perkenalkan, nama saya Robi Mananda. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Saiful Anwar dalam mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Pertanyaan pertama, seandainya saudara adalah seorang konsultan yang menggunakan pendekatan perspektif Islam untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba, koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan? Jawabannya, pendapat saya adalah koordinasi itu cukup penting karena dilaksanakan pada koordinasi sendiri, yaitu tindakan seorang manajer untuk berupaya guna persetujuan antar tugas pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang satu dan lainnya dengan tugas yang dibagikan. Dengan koordinasi ini, suatu usaha bisa terarah pada persetujuan kerja antara yang satu dengan yang lainnya, sampai bisa diharapkan tidak akan adanya terjadi hal yang tidak diinginkan, serta tidak mengulang kedua kali pada pekerjaan antara satu dengan yang lain. Karena itu, dengan adanya sistem ini, dalam pekerjaan kita bisa bekerja merasakan kenyamanan, kefokusan dalam bekerja untuk mencapai sebuah target yang kita kejar pada perusahaan ini dengan damai serta kelancaran pada pekerjaan itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan adalah komunikasi. Banyak kegagalan koordinasi disebabkan oleh komunikasi. Coba jelaskan tentang komunikasi yang efektif itu yang bagaimana, kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam komunikasi tersebut, komunikasi apa saja yang menurut saudara yang perlu dilakukan dalam perusahaan tersebut. Jawaban pendapat saya adalah, dengan komunikasi efektif terjadi apabila ada pesan yang diberitahukan pada bagian komunikator dapat diterima dengan baik, sehingga tidak ada terjadinya kesalahan pada persepsi satu sama lain. Contohnya, kendala komunikasi pada hambatan personal merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang sedang melakukan komunikasi. Aktif dalam berkomunikasi bukan berarti harus di dalam bidang pekerjaan saja, melainkan aktif di mana saja. Tetapi kita harus mau aktif berkomunikasi dan tidak sembarangan mengeluarkan pendapat seenaknya. Untuk itu, kita boleh berpendapat asalkan menjaga lisan kita. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Jawaban saya adalah, karena dengan motivasi pada pekerjaan dapat meningkatkan efektivitas kerja. Kegunaan dalam meningkatkan efektivitas kerja para pegawai untuk tercapainya prestasi yang optimal, memberikan motivasi kerja pada pegawai sebaik mungkin. Tujuan yang diharapkan oleh perusahaan kepada para pegawainya seperti meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kendala yang dihadapi dalam memberikan motivasi yaitu untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat nih. Di dalam pekerjaan, atasan dan manajer juga harus mengerti tuh dengan lingkungan karyawannya, kemampuan pada karyawannya, kekurangan pada karyawannya, serta kepribadian karyawannya seperti apa. Dengan adanya motivasi dan dorongan support dari atasan dan manajernya, karyawan tersebut pasti merasakan semangat. Pasti itu dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut? Persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya? Jelaskan perbedaan antar pemimpin dan manajer. Jawabannya, pendapat saya dalam gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan ini yaitu perbanyaklah komunikasi yang baik dan perhatian antar manajer dan karyawannya. Mengapa komunikasi sangat penting dalam menjalankan setiap bidang pekerjaan? Karena kita bisa tahu tuh pendapat dari masing-masing antar pemimpin dan manajer, yang kemudian jika sudah sama-sama satu dengan antar pendapat, disitulah kesepakatan terjadi untuk dilakukan dalam pekerjaan. Kemudian perbedaan antara pemimpin dengan manajer adalah biasanya pemimpin orangnya berani mengambil segala resiko yang ada hasil dari perusahaan yang akan dilakukan. Sedangkan manajer, ia akan lebih berfokus untuk mengontrol resikonya. Seperti pemimpin sudah menyiapkan sesuatu untuk kedepannya tuh, perusahaan akan melakukan jika terjadi adanya masalah dan kerugian trouble yang terbilang cukup banyak. Jelas pasti ada, tetapi terjadinya dalam perusahaan tersebut dia tidak terlalu begitu kaget dan sepenuhnya menyalahkan manajer dan karyawannya karena sudah memikirkan jalan keluar, yang dimana caranya masalah yang ada di proyek ini selesai dengan cara apapun yang sudah dipikirkan sebelumnya dengan baik terbentuknya proyek kerja yang sedang dilakukan.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.